Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Dr. Fitri. Ya dok, tadi berbicara mengenai menjaga kewarasan dari seorang ibu menyusui ini kan sangat penting. Nah kemudian apa sih yang seharusnya lingkungan itu lakukan agar ibu yang menyusui ini tetap sehat gitu istilahnya dok ya? Oke, yang pertama itu memang suami dan orang tua ya, maksudnya itu harus menyadari bahwa seorang ibu ini baru saja memasuki fase yang baru ya, baru ada orang yang baru gitu ya yang hadir gitu kan ya, yang akan sedikit banyak itu membuat ritme kehidupannya si ibu ini menjadi berubah gitu, sehingga si ibu tuh harus diberi kesempatan untuk kapan dia istirahat ya, kapan memang waktunya dia makan ya, sampai sesimpel itu gitu. Kadang-kadang ada yang ibu jadi malas-malasan makan gitu karena ngantuk, capek gitu ya, mending milih tidur gitu kan ya. Nah jadi pagi misalnya kan ritmenya anaknya sudah mandi gitu ya, ibu ini harus dibiarkan juga untuk istirahat, habis sarapan gitu dibiarkan juga untuk istirahat gitu, jangan dia diberi pekerjaan yang lain gitu. Maksudnya ibu kan baru banget kan ya, baru melahirkan gitu. Terus nanti waktunya memang dia bangun menyusui gitu misalnya, misal popoknya basah gitu ya, nah itu suami boleh tuh ngambil peran-peran kayak begitu tuh, ganti popok, jangan diserahkan ke ibu semua kayak gitu, kasihan gitu. Dia harus dibantu ya dok ya, karena kan memang menjaga bayi juga bukan hanya tugas dari seorang wanita, seperti itu ya dok ya, karena dari keduanya gitu ya dok ya. Aduh luar biasa sekali. Nah dok, selain untuk si bayi ini sendiri, ASI apakah ada manfaatnya juga untuk si ibunya? Betul. Betul, ada manfaat juga buat ibu. Yang pertama tadi itu ya, buat KB alami. Yang kedua, hisapan bayi itu juga bisa membuat ukuran rahim yang tadinya membesar itu pelan-pelan tuh mengecil. Karena ada hormon itu tadi gitu. Jadi secara tidak langsung tuh juga bisa menghindari si ibu dari perdarahan. Nah, yang berikutnya lagi manfaatnya apa? Pastinya bonding ya, bonding antara ibu dan anak. Nah, itu tidak didapatkan oleh ibu-ibu yang tidak menyusui, tidak menyusui ya. Jadi nanti rasakan ya pada saat menyusui itu ya Pak ya. Karena kan saya udah punya anak 3 kan, udah tahu rasanya. Pada saat menyusui terus si anak tuh melihat kita dan kita melihat bahwa itu momen yang tidak akan terjadi lagi. Kecuali hanya pada saat menyusui. Nah, bonding gitu. Ya dok ya? Iya, bonding itu penting sekali. Gitu dok. Saya kebetulan bukan anak yang minum susu ibu ya. Gitu ya. Jadi saya mempertanyakan apakah saya bonding dok ya? Aduh luar biasa ya dok ya. Nah kemudian dok, selain dari ibunya tadi kan juga ada manfaat nih dari ASI. Nah kemudian apa ada makanan-makanan dok yang mungkin untuk memicu si ASI ini lebih banyak seperti itu dok? Oke, sebenarnya pada prinsipnya ibu menyusui itu agak mirip ibu hamil ya. Jadi kebutuhan kalori makannya itu seperti dewasa pada umumnya ditambah sedikit. Jadi memang sedikit lebih banyak gitu ya, tapi memang harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi jangan asal makan ya, akhirnya yang dimakan nanti cilok kan, gorengan yang minim sekali dengan gizi ya kan. Jadi nomor 1 memang air, volume air itu harus ditambah, karena bagaimanapun juga kan 85% kandungannya ASI itu kan air. Jadi ibu harus tidak boleh sampai dehidrasi, ya kan? Sudah dikeluarkan ya harus diisi lagi gitu ya. Nah boleh mungkin airnya itu selain air putih itu jus buah gitu ya. Tapi memang diusahakan sih tidak terlalu banyak gula gitu, sehingga bukan ibunya yang tambah gemuk nanti gitu ya. Jadi kalori yang dimasukkan itu harus diperhatikan, karbohidratnya, proteinnya, lemak, sayur, buah-buahan itu harus dimasukkan. Jangan hanya satu komposisi tok, nasi aja gitu atau lauk aja. Tapi kalau bisa variasi makanannya itu juga sempurna gitu ya, sehingga yang akan dimasukkan ke dalam ASI itu juga nanti isinya komplit. Kayak gitu Mbak. Jadi apa yang perlu ditambah ya sebenarnya air gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu. Supaya ibunya sehat, bayinya juga sehat. Nah dok, mungkin di lingkungan saya ini banyak beredar bahwa mungkin daun ini, kalau makan daun ini bisa menambah susu ASI gitu dok. Itu benar nggak sih? Itu mungkin sih lebih ke, ada benarnya sih, ada beberapa penelitian tuh yang bilang benar ya Mbak, kayak katu gitu ya. Memang ada beberapa penelitian bilang begitu ya.
Tapi secara prinsip memang di sayur-sayuran itu kan lebih banyak vitamin dan mineralnya gitu kan ya. Nah, sehingga kalau sel kita mendapatkan cukup vitamin dan mineral, ya otomatis dia akan berfungsi dengan baik gitu kan ya. Jadi kelenjar kan yang sedang memproduksi ASI itu kan ada kelenjar di dalam ASI gitu kan ya. Nah, karena dapat tambahan itulah makanya dia akan mengeluarkan juga yang baik gitu kan ya, karena dia mendapat cukup nutrisi gitu. Makanya biasanya ibu hamil kan ditambahi vitamin gitu kan ya. Nah, itu maksudnya supaya itu gitu. Tapi kalau mau bilang sayur apa aja, kalau saya bilang sih daripada khusus makan katu gitu ya, mending makan variasi sayur yang lebih banyak. Apa aja sayurnya dimakan gitu, itu pasti lebih baik ketimbang katu aja gitu. Jadi harus bervariasi ya, Variasi, Dok ya. Nah, kemudian ya. apakah ada suplemen atau vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi oleh ibu menyusui itu sendiri? Boleh. Kalau ibunya memang merasa cukup dari makanan, tidak mendapatkan sih nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya nggak yakin nih kayaknya dari makanannya cukup gitu ya, boleh aja sih multivitamin yang ada di luar ya. Yang apa itu, Dok? yang Seperti apa? macam-macam sih ya, nanti nyebut merek ya. Oh ya, vitamin C kayak gitu ya, Dok ya? Kalau bisa sih jangan hanya vitamin C, gitu. tapi multivitamin Multivitamin. ya, jadi lengkap. Nah, Dok, kembali mungkin ke overthinking ya, Dok ya, karena masih beredar di masyarakat gitu, Dok. Overthinking ini sangat mempengaruhi dari kadar ASI itu sendiri. Itu kenapa ya, Dok ya? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Kenapa overthinking bikin ASI-nya berkurang gitu? Nah, overthinking itu kan bikin cemas di tubuh manusia, itu tidak hanya ibu menyusui gitu ya, pada kita semua gitu kan ya. Nah, cemas itu akan mengeluarkan hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Nah, hormon stres itu yang akan menghambat produksi ASI itu tadi. Sebenarnya tidak hanya ASI sebenarnya ya. Yang lain juga ya, Dok ya. Betul, dia juga bisa lain menaikkan bisa menaikkan tekanan darah gitu. Kalau pada orang yang diet ya, biasanya itu justru bikin dia tambah gemuk. Oh gitu. Hormon kortisol. Gitu. Jadi di dalam tubuh kita tuh sudah ada pengaturan iya, sistem yang mengatur di dalam tubuh kita gitu ya. Kita senang ada hormonnya, kita sedih ada hormonnya, kita dikejar misalnya anjing gitu ya. Wah, itu kan deg-degan kan, itu juga hormon gitu. Nah, itu saling berkait satu yang lain. Kadang-kadang yang satu menghambat yang satunya, yang satu mendukung satunya gitu. Jadi sangat berkesinambungan ya, Dok ya, ASI ini tadi dari manfaat ke bayi hingga bisa juga menimbulkan beberapa penyakit. Nah, seperti itu dokter ya. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan dong dokter kepada pemirsa tips biar nggak overthinking nih para ibu menyusui di rumah seperti apa gitu kan. Ya. Oke, jadi buat ibu-ibu yang sedang menyusui di rumah ya kan, yang pertama bersyukurlah bahwa ibu-ibu semua sudah diamanahi oleh Allah ya, seorang bayi yang sangat lucu ya, yang mungkin dinantikan oleh banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang belum berkesempatan punya bayi ya. Nah, rasa bersyukur ini nanti akan membuat ibu akan berusaha ngopeni bayi gitu ya, ngopeni bayinya ini dengan baik ya. Salah satunya itu dengan memberikan ASI eksklusif ini dengan sempurna kepada bayi-bayinya ibu. Nah, kemudian jangan lupa berkomunikasi dengan suami, dengan orang tua gitu ya, supaya minta dibantu. Barangkali mungkin suami belum tahu ya, orang tua belum tahu bahwa ibu juga perlu didukung dalam proses menyusui ini. Jadi sampaikan dengan baik bahwa tugas ini tolong saya dibantu sehingga proses menyusui ini nanti lancar, karena nanti efeknya juga anak bapak juga akan menjadi sehat, anak bapak yang akan jadi pintar karena proses pemberian ASI ini menjadi lancar gitu ya. Jadi tetap berpikiran positif bahwa bapak dan ibu sekarang sudah diberi amanah bayi yang harus tidak hanya diberi nafkah tanda kutip gitu ya, tapi juga harus dipantau mulai dari 0 hari sampai dan seterusnya begitu. Jadi jangan lupa bahwa nanti bayi yang sedang ada dalam gendongannya ibu sekarang itu adalah generasi pengganti bapak ibu nanti ke depannya. Nah, sehingga harus dia dipersiapkan dengan baik ya. Proses menyusui adalah proses periode emas ya, di mana bisa untuk meningkatkan kualitas IQ-nya anak ya, otak gitu ya. Nah, satu sisi juga akan memperbaiki hubungan ibu dan anak sejak dini. Nah,
Jadi diusahakan ya ibu-ibu ya untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayi-bayinya. Wah, Oke, luar gitu. biasa sekali. Saya setuju sekali dengan Dokter Fitri bahwa anak merupakan penerus dari orang tuanya ya, Dok ya. Jadi harus betul. dirawat semaksimal mungkin dengan Iya. rasa syukur sehingga dapat maksimal gitu ya, Dok ya. Betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Dokter Sama-sama, Fitri atas kehadirannya Mbak di Prima. sela-sela kesibukannya ya pasti pemirsa dokter untuk berbagi ilmu bersama kami khususnya pemirsa Jember Satu TV yang ada di rumah. Untuk itu pemirsa, saya yakin dengan adanya edukasi seperti ini para bunda-bunda akan lebih aware lagi kepada buah hati mereka ya, Dok Iya. ya. Ya, baik pemirsa, saya rasa cukup sampai di sini episode kita pada hari ini yakni mengenai ASI eksklusif. Semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam sehat.